Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal Besar atau Jenderal Bintang 5 merupakan pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Pangkat ini diberikan kepada sosok yang dinilai berjasa besar. Di Indonesia, pangkat Jenderal Besar, Laksamana Besar, dan Marsikal Besar bukanlah pangkat yang bisa diperoleh oleh sembarang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pangkat Jenderal Besar Tentara Indonesia, Laksamana Besar Tentara Indonesia, dan Marsikal Tentara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya diberikan kepada perwira tinggi yang sangat berjasa terhadap perkembangan bangsa dan negara pada umumnya dan Tentara Nasional Indonesia pada khususnya. Demikian bunyi pasal 7 ayat 2A Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997. Dalam bagian PP tersebutkan, perwira tinggi TNI yang telah sangat berjasa adalah sebagai berikut. Perwira tinggi terbaik yang tidak pernah mengenal berhenti dalam perjuangannya dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Perwira tinggi terbaik yang pernah memimpin perang besar dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya, atau perwira tinggi terbaik yang telah meletakkan dasar-dasar perjuangan ABRI. Sejak 1997, baru ada 3 orang yang menyandang pangkat Jenderal Bintang 5, yaitu Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, dan Jenderal Besar Soeharto. Berikut profil ketiga Jenderal Besar itu dan alasan sebagai Jenderal Besar Bintang 5. Jenderal Besar Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Sejak kecil, ia dididik untuk menjadi anak yang disiplin serta memiliki sopan santun Jawa yang tradisional. Persentuhannya dengan dunia militer dimulai saat mengikuti latihan pembela tanah air atau PETA. Setelah itu, diangkat menjadi Daidanco atau Komandan Batalion, berkedudukan di Kroya, Banyumas. Setelah Indonesia merdeka, Sudirman terpilih menjadi Ketua Badan Keamanan Rakyat atau BKR Banyumas. Tak lama kemudian, ia diangkat sebagai Komandan Divisi 5 Tentara Keamanan Rakyat setelah BKR meleburkan diri ke TKR. Pada 12 November 1945, Sudirman pun dipilih sebagai pemimpin tertinggi TKR. Bersamaan dengan itu, Sudirman menghadapi ancaman pihak sekutu di Magelang dan Ambarawa. TKR berhasil memukul mundur melalui pertempuran di Ambarawa. Pada 15 Desember 1945, Sudirman dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Pada Desember 1948, Soekarno sempat menasihati Sudirman agar kembali ke rumah karena sakit. Nasihat itu ditolak dan ia menegaskan akan meneruskan bergerilya bersama para prajuritnya. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah saya. Saya akan meneruskan gerilya dengan sekuat tenaga seluruh prajurit. Setelah hampir 7 bulan bergerilya, Sudirman menyusun strategi untuk menghadapi pasukan Belanda. Ia berencana merebut Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Serangan dilakukan pada 1 Maret 1949 pagi, dan akhirnya pasukan Indonesia berhasil menguasai Yogyakarta dalam waktu 6 jam. Peristiwa ini dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret. Seiring berjalan waktu, penyakit TBC yang dideritanya semakin parah dan harus dirawat di rumah sakit. Pada 29 Januari 1950, Sudirman meninggal di Magelang pada usia 34 tahun
lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Semaki, Yogyakarta. Abdul Haris Nasution lahir di Huta Pungkut, Tapanuli Selatan pada 3 Desember 1918. Pada masa mudanya, Nasution mengenyam pendidikan sekolah guru menengah di Bandung. Lalu ia mengajar sebagai guru di Bengkulu dan Palembang. Ia merasa pekerjaannya tidak cocok dan ia tertarik ke dunia militer dengan memilih mengikuti pelatihan pendidikan perwira cadangan di Bandung pada 1940 sampai 1942. Setelah Indonesia merdeka dan pemerintah membentuk TKR, Nasution menjabat sebagai Kepala Staf Komandemen TKR 1 Jawa Barat dengan pangkat kolonel. Setelah menduduki beberapa jabatan, Nasution diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada 10 Desember 1949. Nasution sempat dinonaktifkan dari jabatannya imbas konflik antara Angkatan Darat dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pada 7 November 1955, Nasution kembali dilantik menjadi Kasat. Selama berkiprah di militer, Nasution tercatat memiliki sejumlah penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Ia dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya melawan Belanda saat ia memimpin pasukan Siliwangi pada masa agresi militer satu Belanda. Taktik gerilya disusun karena Nasution menyadari bahwa tentara Indonesia tidak akan mampu menghadapi Belanda dengan persenjataan dan strategi yang konvensional. Gagasannya mengenai perang gerilya telah ia tuangkan dalam buku berjudul Pokok-Pokok Gerilya yang dijadikan referensi di seluruh dunia. Selain itu, Nasution yang merupakan Kepala Staf Angkatan Bersenjata pada 1965 merupakan salah satu perwira TNI yang menjadi target penculikan dalam peristiwa gerakan 30 September atau G30S. Nasution memang berhasil meloloskan diri dengan memanjat tembok belakang. Namun ajudannya Pierre Tandean dibawa ke lubang buaya. Sementara anak bungsunya meninggal dunia akibat ditembak pasukan Cakrabirawa. Pada peringatan HUT ABRI tahun 1997, Nasution diberi pangkat kehormatan Jenderal Besar. Nasution wafat pada 6 September tahun 2000 setelah menderita stroke dan koma. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Soeharto lahir di Dusun Kemusu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Saat beranjak dewasa, Soeharto sempat terpilih sebagai prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombang, Jawa Tengah pada tahun 1941. Ia resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Di dunia militer, Soeharto memulai karirnya dari pangkat Sersan Tentara Kenil, kemudian Komandan Peta, Komandan Resimen dengan pangkat Mayor, dan Komandan Batalion berpangkat Letnan Kolonel. Pada 1 Maret 1949, Soeharto berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari Belanda dalam peristiwa yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret. Seiring berjalan waktu, Soeharto yang memiliki pangkat Mayor Jenderal ditunjuk menjadi Panglima Korps Cadangan Umum Angkatan Darat, kini dikenal sebagai Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Korps 1, pimpinan Soeharto mendapat kepercayaan melaksanakan operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat.
Hal itu menyebabkan pihak Belanda gentar dan akhirnya mengeluarkan keputusan menyerah tanpa syarat. Penyerahan Irian Barat ini ditandai dengan berkibarnya bendera merah putih pada 1 Maret 1963. Pada tanggal 19 Februari 1943, Korda I dilebur menjadi Komando Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad. Soeharto tetap menjadi Panglima Kesatuan itu dan menjadi Pangkostrat pertama. Peristiwa Gerakan 30 September atau G30S membuat nama Soeharto melambung. Ia langsung mengamankan situasi di Jakarta akibat para jenderal Angkatan Darat gugur dalam peristiwa itu. Pada Maret 1966, ia pun menerima surat perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno melalui 3 jenderal. Dalam surat itu, Soeharto diberi mandat untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Berbekal surat itu, Soeharto pun membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan organisasi di bawahnya pada 12 Maret 1966 dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno. Namun hingga kini, Super Semar masih menjadi kontroversi karena naskah aslinya tak pernah ditemukan. Akhirnya pada 7 Maret 1967, Soekarno melepaskan jabatannya. Soeharto ditunjuk untuk menjadi pejabat presiden lewat sidang MPRS. Soeharto resmi menjabat dan dilantik sebagai Presiden RI pada 27 Maret 1968. Soeharto lantas menjabat presiden selama 32 tahun, sebelum mundur pada 21 Mei 1998, menyusul masifnya gelombang demonstrasi yang diwarnai kerusuhan di sejumlah daerah. Setelah lengser dari kursi presiden, Soeharto tercatat beberapa kali bolak-balik masuk rumah sakit. Ia menghembuskan napas terakhirnya pada 27 Januari tahun 2008 di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Soeharto dimakamkan di Astana Giribangun, Solo. Itulah 3 jenderal bintang 5 di Indonesia. Siapapun mereka, yang pastinya mereka tetap berupaya menjadi yang terbaik atas pangkat yang dipikulnya. Kesalahan dari mereka pasti ada, karena mereka terlahir sebagai manusia biasa. Informasi di atas dikutip dari kompas.com. Silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan jika bermanfaat, silakan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.